Stasiun itu nggak ada di peta, tapi setiap orang yang pernah tersesat malam-malam pasti pernah hampir turun di sana. Namanya nggak pernah disebut lewat pengeras suara. Keretanya cuma melambat, lampu redup, dan dari balik kaca terlihat peron panjang yang terlalu sepi untuk ukuran stasiun aktif. Dan anehnya, jam di stasiun itu selalu berhenti di angka yang sama, yaitu jam 12.03. Welcome to Batas Nol. Oke, kita samarin aja, namanya Daniel. Daniel naik kereta terakhir malam itu. Gerbongnya hampir kosong, cuma ada 3 orang doang di dalamnya. Ada seorang ibu tua duduk diam sambil meluk tas kainnya, dan ada juga seorang laki-laki berdiri dekat pintu. Wajahnya gak kelihatan jelas sih. Dan satu kursi kosong di ujung sana yang entah kenapa rasanya kayak ada yang duduk aja di sana. Saat kereta masuk ke terowongan yang panjang dan lampu berkedip, suara dari speaker muncul. Suara itu pelan dan serak. Speakernya bilang, "Stasiun berikutnya." Lalu hening seketika. Kereta gak berhenti sepenuhnya, tapi pintu itu terbuka sendiri. Di luar cuma ada satu peron tanpa papan nama, tanpa petugas, dan tanpa suara apapun. Ibu tua itu berdiri. Sebelum turun, dia nengok ke arah Daniel dan bilang pelan, "Kalau kamu masih mau pulang, jangan ikut turun ya." Daniel tetap duduk di dalam kereta sampai kereta tertutup dan keretanya jalan lagi. Tapi sejumlah penumpangnya itu makin nambah. Sekarang gerbong itu udah penuh. Semuanya berdiri rapi menghadap ke pintu. Gak ada yang ngobrol dan gak ada yang main HP juga. Semua natap ke arah Daniel sampai speaker berbunyi lagi yang bilang, "Stasiun berikutnya." Dan semua lampu mati total. Saat nyala lagi, Daniel sendirian, atau setidaknya itu yang Daniel kira. Sampai Daniel lihat ada bayangan lain di kaca, padahal dia lagi duduk sendirian. Kereta berhenti kembali, stasiun yang sama, jam besar di dinding peron menunjukkan jam 12.03. Bedanya sekarang ada orang yang berdiri di peron itu. Orangnya banyak, puluhan sampai ratusan. Semua menunduk dan diam, terus juga mereka gak punya bayangan gitu. Speaker akhirnya menyebut nama stasiun itu, tapi suaranya seperti ditarik mundur yang bilang, "Stasiun Perongo." Begitu pintu terbuka, mereka semua langsung mengangkat kepala bersama. Dan tanpa Daniel sadar, ada satu hal yang familiar. Semua wajah itu pernah Daniel lihat di berita orang hilang. Di kursi Daniel sekarang ada tiket yang entah punya siapa. Dan di tiket itu gak ada tujuan sama tanggalnya. Cuman ada satu tulisan kecil di bawahnya yang bertulisan, "Penumpang yang tertinggal akan dijemput." Kereta udah gak jalan lagi, lampunya juga udah mati, dan dari ujung gerbang ada suara langkah kaki yang mendekat pelan ke arahnya. Berhenti tepat di belakang kursi Daniel. Seseorang itu berbisik, "Sekarang giliran kamu turun ya." Daniel gak turun di stasiun, tapi dia ngerasa kalau kaki dia itu udah nginjek peron. Nah, cerita dia tuh gak sampai di sana. Langkah di belakang Daniel itu berhenti. Nafasnya dingin, sampai kena lehernya lah. Nah, orang itu nanya, "Kenapa belum turun?" Suaranya datar kayak orang capek banget. Daniel nekat nengok ke belakang. Yang Daniel lihat ada seseorang pakai seragam petugas stasiun, topinya miring, lencananya juga kusam, tapi wajahnya setengah ada setengah gak ada, kayak foto lama yang kelupaan disimpan lah. Nah, udara semakin memakan waktu. Daniel nanya, "Mas, ini stasiun apa?" Nah, petugas itu sambil senyum tipis dan menjawab, "Dulu ini stasiun terakhir buat orang-orang yang salah naik." Tangannya sambil nunjuk peron itu. Dan petugas itu bilang lagi, "Sekarang ini stasiun buat orang yang gak sadar kalau harusnya sudah turun." Dan ngerasa kereta ngerem pelan banget, padahal dari luar kelihatannya tuh diem aja. Nah, petugas itu nambah satu kalimat sebelum langkah pergi. Nah, petugas itu bilang, "Kereta ini gak pernah lanjut, penumpangnya aja yang mati." Lampu gerbong tiba-tiba nyala untuk kereta yang barusan gelap total. Pintu terbuka perlahan, gak ada suara bel atau gak ada pengumuman juga. Dan
Entah kenapa kali ini Daniel tahu gak ada pilihan lain karena kaki dia tiba-tiba melangkah sendiri turun ke peron. Begitu dia melangkah keluar, tiba-tiba pintu langsung tertutup. Kereta langsung jalan pelan tanpa adanya suara rel, tanpa ada getaran juga. Kayak ditelan gelap, peronnya dingin banget. Bukan dingin malam, tapi dingin tempat yang lama gak didatengin manusia. Udaranya bau besi tua dan aroma hujan yang seharusnya turun tapi entah kenapa gak turun. Daniel nengok ke papan jadwal, banyak stasiun yang dia gak pernah dengar sama sekali, dan jamnya juga sama semua yang menunjukkan jam 12.03. Di baris paling bawah muncul tulisan yaitu keberangkatan selanjutnya dengan nama penumpang Daniel. Tenggorokan Daniel langsung kering dong. Di bawah nama itu ada tulisan kecil yang hampir gak kelihatan. Tulisannya itu bertulisan menunggu penumpang berikutnya. Speaker di peron itu hidup lagi. Yang suara tadinya serak sekarang udah jauh lebih jelas. Suara peron itu bilang penumpang baru dipersilakan menunggu. Harap berdiri di belakang garis. Daniel langsung refleks mundur dan saat itulah Daniel sadar di belakang dia ada barisan orang yang berdiri rapi banget, gak ada yang ngobrol, gak ada juga yang gerak, semua nunduk diam olah pernah berdiri di posisi Daniel sebelumnya. Mereka gak minta apa-apa, mereka juga gak maksa, gak menyentuh, mereka cuma menunggu Daniel ngucapin satu kalimat yang sama seperti ibu tua yang pernah dia temuin. Kalimat itu adalah, kalau kamu masih mau pulang jangan ikut turun ya. Daniel itu berdiri di depan garis kuning. Speakernya berhenti berbunyi. Jam menunjukkan masih jam 12.03. Satu persatu orang-orang di belakang Daniel menghilang. Bukan pergi, tapi kayak gak pernah ada. Peron sekarang kosong. Cuman ada Daniel dan suara kereta dari kejauhan. Dari arah tangga keluar. Datang seseorang. Dia, Daniel. Pakai baju yang sama, wajah capek, mata kosong. Versi Daniel itu berhenti tepat di depan garis, nengok ke arah Daniel sendiri dan bilang kalimat yang sama dengan nada yang dulu Daniel pernah dengar. Kalau kamu masih mau pulang, jangan ikut turun. Kereta masuk stasiun, pintu terbuka, versi Daniel melangkah masuk ke gerbong tanpa ragu. Sekarang sebelum pintu nutup, dia nengok sekali lagi, senyum kecil sambil bilang, sekarang giliran kamu nunggu. Pintu menutup, kereta pergi, lampu peron mati satu persatu. Jam berdetak 00.04. Untuk pertama kalinya speaker berbunyi pelan. Stasiun ini tidak menerima penumpang, hanya penjaga. Dan saat itu Daniel sadar setiap cerita tentang stasiun ini selalu berhenti di kalimat yang sama, karena setelah itu gak ada lagi yang pulang untuk menceritakannya. Wah, gokil. Selama ini ternyata Daniel itu terjebak di satu waktu, guys. Wah, ini pengalaman berharga banget sih buat Daniel. Oke, guys. Mungkin ini cerita dari Daniel menarik banget ya guys ya. Kalau kalian ada cerita menarik lainnya, kalian jangan lupa share di batasnolimit@gmail.com. Oke, kami Batas Nol izin pamit undur diri and bye-bye.